Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan dimanapun kita berada, kita tetap yakin percaya berkat penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ia dapat memberkati, memberikan motivasi, serta inspirasi untuk kami, supaya kami tetap berubah, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada hari ini ialah berubah, bertumbuh, dan berbuah. Petrus menulis surat ini untuk menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus, dan untuk menolak tindakan yang berakal busuk daripada para nabi dan guru-guru palsu di kalangan gereja di Asia Kecil yang sedang meruntuhkan kebenaran rasuli. Petrus meringkaskan maksudnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 hingga 18 ketika dia menasihati orang percaya yang sejati untuk berwaspada supaya mereka tidak terjebak ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan untuk bertumbuh dalam kasih karunia serta dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi, apakah itu berubah? Berubah artinya berpindah, bertukar, dan memulakan sesuatu yang baru. Peralihan hidup dari kegelapan, kesesatan, dan kejahatan kepada terang kasih Kristus, kepada kebenaran, dan kepada kebaikan. Apakah itu bertumbuh? Bertumbuh artinya ada kemajuan, ada peningkatan, ada pencapaian, perkembangan, dan keberhasilan. Apakah itu berbuah? Berbuah adalah bukti daripada berkat hasil daripada usaha dan apa yang akan dan sedang kita lakukan. Seperti pokok yang bertumbuh di tanah yang keras dan berbatu, kemudian kita pindahkan ke tanah yang subur, maka ia akan bertumbuh dengan baik, subur, dan berbuah lebat. Apabila kita menjalani kehidupan dengan baik, maka kita akan dapat menjadi berkat untuk semua orang. Jemaat yang dikasihi, apabila kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Kita tidak lagi hidup dalam cengkaman kuasa kegelapan dan dalam hawa nafsu dunia, tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan menjaga iman percaya kita kepada Tuhan supaya tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat daripada penginjil-penginjil dan guru-guru palsu. Kita akan dapat membezakan apa yang baik dan apa yang jahat karena kita sudah diubahkan oleh Kristus. Tuhan mengubah kita sepenuhnya dari segi percakapan, penampilan, pemikiran, pertimbangan hati, sikap, dan karakter kita. Yang kedua, apabila kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27 tertulis, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar,
tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Yang ketiga, apabila kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan dapat berbuah, menghasilkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jemaat yang terkasih, jika kita tidak berubah, jika kita tidak mau bertumbuh, dan jika kita tidak mau berbuah, kita akan menjadi orang-orang yang sangat tidak mendapat berkat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengalami kerugian besar dalam hidup ini. Karena hidup kita bukan untuk menjalani kehidupan yang tidak diberkati. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk setiap pribadi kita, supaya kita dapat berubah menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh bagi kemuliaan namanya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbuah lebat di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita berubah dengan meninggalkan sikap-sikap duniawi, kita akan dapat bertumbuh dalam kasih Kristus dan kita akan dapat menghasilkan kemuliaan Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 tertulis, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah bukti hasil daripada penyerahan diri kita kepada Tuhan." Jemaat yang terkasih, kita boleh merenungkan, mengoreksi diri kita. Apakah yang menyebabkan kita sukar untuk berubah? Apakah yang menjadi penghalang untuk kita bertumbuh? Dan apa yang menjadi benteng untuk kita berbuah? Apabila kita mengenal pasti akar daripada masalah itu, kita akan dapat berubah, bertumbuh, dan berbuah. Apabila kita ingin mencantas setiap sikap-sikap yang tidak baik dalam hidup kita, percayalah, apabila kita siap berkorban, apabila kita siap meninggalkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan senang dengan kita. Kita harus siap bayar harga untuk ikut Tuhan, siap bayar harga untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah bayar harga yang mahal terhadap kita. Jika Yesus ingin mengubahkan kita, jika Yesus ingin memberikan pertumbuhan untuk kita, jika Yesus ingin memberikan kita hasil untuk berbuah, mengapa kita menolaknya? Keputusan ada di dalam tangan kita. Apakah kita ingin berubah, bertumbuh, dan berbuah, atau kita tetap tinggal di dalam kedudukan kita sekarang, terbantut dan menjadi bonsai yang tidak akan pernah mengalami kemajuan. Mari kita berdoa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap pribadi kami. Engkau yang melihat apakah kami sudah berubah dalam sikap kami? Adakah kami sedang bertumbuh? Dan apakah kami sedang menghasilkan buah-buah yang baik atau sebaliknya? Engkau yang lebih memahami. Sebab itu Tuhan, kami mengizinkan Roh Kudus-Mu saat ini mengubah cara pikir kami, mengubah cara percakapan kami, mengubah cara penampilan kami, dan mengubah cara kerja kami, supaya kami tidak menjadi penghalang untuk orang lain bertumbuh.
Dan kami juga tidak menjadi penghalang untuk diri kami sendiri melihat kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat membezakan apa yang baik dan apa yang jahat dengan pertolongan dan pengurapan daripada Roh Kudus. Berkatilah iman kami supaya kami tetap berfokus kepada Engkau. Kami juga ingat untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, agar Engkaulah yang mengutus kami dan mengutus hamba-hamba-Mu yang lain, supaya menyebarkan terang kasih untuk mereka. Biarlah setiap orang mengenal apa yang benar yang daripada-Mu dan menolak setiap ajaran-ajaran guru-guru palsu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan ingin berubah, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.